Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sophia dengan NIM 2007095 dari D3 Keperawatan kelas A, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Saya di sini akan membahas artikel yang telah saya buat yang berjudul Pengobatan Tradisional Demam dengan Daun Pare. Adapun yang saya akan bahas pada kali ini yaitu yang pertama yaitu ada abstrak. Di Indonesia, pengobatan tradisional masih banyak digunakan sebagai alternatif dalam masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat masih mengakui khasiat dari pengobatan tradisional. Dengan itu, jenis-jenis tanaman yang dapat dijadikan obat harus tetap dilestarikan dan juga dijaga agar dapat dimanfaatkan sebagai resep-resep tradisional warisan orang tua terdahulu dalam upaya menunjang pelayanan kesehatan. Pengobatan tradisional terhadap penyakit tersebut menggunakan ramuan-ramuan dengan bahan dasar dari tumbuhan dan segala sesuatu yang berada di alam. Sampai sekarang, hal itu banyak diminati oleh masyarakat, karena biasanya bahan-bahan tersebut dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan sekitar. Cara pengobatan yang telah dilakukan di kalangan masyarakat yakni pemanfaatan daun pare untuk pengobatan demam. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pare adalah bagian tanaman Momordica carantiae yang dapat dimakan, yang merupakan tanaman anggur dan dianggap paling pahit di antara semua buah dan sayuran. Tanaman pare tumbuh subur di daerah tropis dan subtropis, antara lain Amerika Selatan, Asia, Afrika, dan Karibia. Pare tumbuh di dataran rendah dan dapat ditemukan tumbuh liar di tanah kosong, tegalan, dan dibudidayakan atau ditanam di perkarangan dengan dirambatkan pada pagar. Bahkan di negara kita, Indonesia, sudah turun-temurun bahwa pare banyak dimanfaatkan sebagai pengobatan penyakit seperti diabetes, luka, dan penyakit infeksi lainnya. Pare juga dapat dimanfaatkan sebagai antivirus, mengobati penyakit hepatitis, penurun demam, dan campak. Daun pare memiliki beberapa kandungan yang sangat bermanfaat, antara lain minyak lemak tidak jenuh, momordina, karantina, resin, dan momordisina. Kandungan tersebut yang berkhasiat dalam membantu proses penyembuhan saat demam. Selanjutnya yaitu metode. Artikel ini disajikan dengan desain sesuai apa yang dipelajari dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Penjawab dari artikel ini yaitu penulis melalui metode, teknik, dan prosedur tidak melakukan penelitian lapangan, melainkan dengan mencari dan membaca referensi-referensi di berbagai jurnal atau artikel. Referensi yang digunakan yaitu dengan menggunakan internet dan halaman Google untuk mencari jurnal atau artikel tersebut. Artikel ini menganalisis suatu data dengan cara literasi serta disajikan dengan beberapa rumusan masalah. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, manfaat buah pare pada kesehatan. Pada zaman dahulu, buah pare kurang diminati karena memiliki rasa pahit, sehingga kurang diterima dalam masyarakat. Namun di balik itu semua, buah pare menyimpan banyak manfaat kesehatan di balik rasa pahitnya. Akan tetapi, dengan seiringnya waktu budidaya tanaman pare mulai semarak, dengan munculnya hasil-hasil penelitian tentang potensi tanaman pare tersebut. Oleh sebab itu, bagian utama tanaman pare selain pada daun dan akar mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi adalah buahnya, terutama mengenai kandungan zat dan varietes-varietes baru yang lebih unggul dalam hal rasa dan penampakan. Berikut beberapa manfaat buah pare untuk kesehatan. Yang pertama, menurunkan demam. Yang kedua, mengobati diabetes. Yang ketiga, sebagai obat cacing. Yang keempat, anti kanker. Yang kelima, sebagai obat sariawan. Yang keenam, sebagai obat jerawat. Selanjutnya, manfaat daun pare untuk pengobatan demam. Yang pertama, menurunkan suhu badan yang tinggi. Daun pare dipercaya mampu menurunkan suhu badan yang tinggi saat seseorang sedang demam. Yang kedua, mengobati demam karena campak. Biasanya demam disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Salah satu faktor kondisi yang dapat menyebabkan demam adalah kondisi campak.
Pengobatan campak dapat dilakukan secara medis dan non-medis. Biasanya pengobatan medis menggunakan obat antivirus, sedangkan pada pengobatan non-medis dapat dimanfaatkan daun pare sebagai alternatif pengobatan campak. Yang ketiga, mengobati demam karena batuk. Seseorang yang mengalami batuk akan menimbulkan gejala demam atau suhu badan meningkat di atas suhu normal. Umumnya, batuk dapat diminimalisir gejalanya dengan menggunakan atau memanfaatkan obat tradisional, yaitu daun pare. Yang keempat, yaitu mengatasi demam karena malaria. Demam malaria merupakan salah satu jenis demam yang serius. Apabila demam ini dibiarkan begitu saja, maka akan berdampak buruk pada tingkat kesehatan seseorang. Pengobatan yang dilakukan untuk mengobati demam malaria yaitu dengan cara pengobatan medis. Namun, apabila demam malaria diderita belum parah, maka dapat memanfaatkan daun pare sebagai obat tradisional. Dan daun pare untuk pengobatan demam. Yang pertama, daun pare dengan cara direbus. Pertama-tama, ambil segenggam daun pare yang masih muda dan segar lalu bersihkan. Setelah dibersihkan, kemudian rebus daun pare tersebut dengan menggunakan 3-4 gelas air. Jika telah tersedia 1 gelas, tuangkan ke dalam gelas dan tunggu hingga dingin untuk diminum. Bisa juga menambahkan bahan alami lainnya ke dalam seperti madu. Dan untuk pengobatan penyakit setidaknya bisa dikonsumsi sehari 1 kali. Yang kedua, daun pare dengan cara diseduh. Pertama-tama, ambil beberapa helai daun pare yang muda dan segar, lalu bersihkan. Setelah bersih, kemudian tumbuk daunnya hingga benar-benar lembut. Kemudian masukkan ke dalam gelas dan tuangkan air panas ke dalamnya. Tunggu hingga warna air mulai berubah agak gelap dan airnya mulai hangat. Lalu saring dan buang ampas daunnya, dan air seduhan daun pare bisa mulai Anda minum. Selanjutnya, kesimpulan. Demam merupakan keadaan kenaikan suhu tubuh di atas suhu normal, yaitu suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius. Demam di atas suhu 40 derajat Celcius dapat menyebabkan berbagai perubahan metabolisme, fisiologi, dan akhirnya kerusakan susunan saraf pusat. Oleh karena itu, demam rendah biasanya tidak diobati, meskipun Anda mungkin perlu menemui dokter untuk memastikan apakah demam tersebut disertai dengan gejala lain yang mengganggu. Demam dapat diatasi dengan tumbuh-tumbuhan atau tanaman obat yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional terhadap penyakit. Pengobatan tradisional terhadap penyakit tersebut menggunakan ramuan-ramuan dengan bahan dasar dari tumbuhan-tumbuhan dan segala sesuatu yang berada di alam. Namun, untuk beberapa jenis demam tertentu dapat menggunakan pengobatan tradisional. Salah satunya tanaman yang dapat digunakan untuk pengobatan tradisional adalah daun pare. Menurut beberapa penelitian juga bahwa daun pare berpengaruh dalam mengatasi demam. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.